kembali, meskipun masih online itu apa ya. Yang penting Tuhan sudah berikan kesehatan, Tuhan sudah beri kekuatan. Kak Foni, Yes. ya, Kak Foni seger bugar nih hari ini. Kak Rudi juga sama nih ya. Ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan juga hari ini ya. Kita sama-sama mau berdoa dulu ya. Kak Foni ya. Ya, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa ya. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus kalau saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan untuk saya, untuk teman-teman saya, untuk mama, untuk papa, untuk kakak, untuk adik semua yang Tuhan berikan kesehatan. Sehingga hari ini Tuhan, kami Tuhan boleh mengikuti ibadah Abi Raja Wali Tuhan dengan penuh sukacita, dan kami rindu Tuhan. Sebentar juga kami akan memuji-muji Engkau, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Kak Foni. Ya Kak Rudi. Kak Rudi pakai topi. Udah keren. Bukan keren. Terus mau kemana? Mau kemana? Mau jalan-jalan? Iya. Kita mau ajak adik-adik jalan-jalan. Karena Kak Rudi mau jalan-jalan karena hatinya senang-senang adik-adik. Betul. Iya. Jadi Kak Rudi juga mau angkat pujian ini ya. Hati senang. Ayo adik-adik yang di rumah, kita mau angkat pujian ini, kita mau bangkit berdiri, kita mau tepuk tangan buat Yesus. Amin. Hati senang, hati senang, hati senang Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur di dalam segala perkara. Kak Foni, Iya, kalau hati senang, hati sedang-senang, iya. hati sedang gembira, gimana ekspresinya? Oh pasti tersenyum Oh. adik-adik. Selain tersenyum apa? Ketawa mungkin. Ketawa ya? Wah, Tapi iya. jangan ketawa terus-terusan ya? Iya. 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 Oke, apa nih? Iya. Kita ajak adik-adik lagi ya. Betul. Tetap kita bagi berdiri hari ini ya. Ya, kita mau tepuk tangan lagi ya Iya. dengan lebih semangat lagi. Hati senang, hati senang, hati senang, Di dalam Tuhan lagi hati senang. hati senang, hati senang, Ya, ya. hati senang. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur di dalam segala perkara. Ucapkanlah syukur di dalam segala perkara. Ucapkanlah syukur di dalam segala perkara. Yeay. Ayo Kak Rudi, kita mau memuji Tuhan apa lagi Kak Rudi? Kita mau apa ini? Ya, tadi kita mau jalan-jalan. Oh jalan-jalan Jalannya nih. serta Masih dengan- lanjut nih jalan-jalan ini. Mas lanjut. Oh iya udah. Kita sedang berbicara. Oh iya. Kak Foni. Ada tuh lagu tentang jalan-jalan nih. Tuhan Yesus. Jalan apa ya? Jalan serta Yesus. Betul. Jalan serta Yesus ya adik-adik ya. Kita mau angkat pujian ini. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus Selama di jalan apa Kak Foni? jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Serta Yesus Selamanya. jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selama. Jalan apa Kak Foni?
kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita mau belajar satu lagu bagian lagu dia. Yes. Lagunya sangat bagus sekali tentang kita bersyukur kepada Tuhan, tentang betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita ya kan dia. Kita mau belajar lagunya dengan dia. Betapa besar kasih-Mu, betapa tinggi nama-Mu, betapa mulia karya-Mu di dalam. Sekali lagi, betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih-Mu, betapa tinggi nama-Mu, betapa mulia karya-Mu di dalam hidupku. Tinggi, ku tinggikan, sembah, ku sembahkan, mulia, dimuliakan nama-Mu, oh Tuhan. Adik-adik, kita mau belajar lagunya sekali lagi dan katakan dengan sungguh-sungguh. Betapa besar kasih-Mu, betapa tinggi nama-Mu, betapa mulia karya-Mu di dalam hidup. Kita nyanyikan lagu ini dengan ucapan syukur. Tinggi, ku tinggikan, sembah, ku sembahkan, mulia, dimuliakan nama-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi. Tinggi, ku tinggikan, sembah, ku sembahkan, mulia, dimuliakan nama-Mu, oh Tuhan. Kami berterima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan, karena Engkau baik Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau sudah menebus dosa kami keras. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami setiap langkah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan Tuhan, masih bersama-sama Tuhan dengan keluarga kami Tuhan, masih bisa memuji Engkau Tuhan, masih bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Nanti sebentar Kavoni akan masuk dalam rumah. Tinggi, ku tinggikan, sembah, ku sembahkan, mulia, dimuliakan nama-Mu, oh Tuhan. Nama
firman Tuhan. Bila Tuhan kau pakai Tuhan guru-guru sekolah minggu kami Tuhan yang sudah menyiapkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar-dengar akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami bisa berkumpul Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk menerimanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, berjumpa lagi dengan Kak Lucy tentunya di sini. Ayo, di sini Kak Lucy mau bawain cerita tentang siapa nih? Yang tahu pasti ngikutin dari minggu lalu yang Kak Gani ceritain. Ayo, siapa yang ingat Kak Gani minggu lalu cerita tentang apa? Ya, Kak Gani itu minggu lalu cerita tentang Nabi Elia dan Ratu Isabel. Sekarang minggu pagi ini nih, hari ini Kak Lucy mau ceritain tentang keserakahannya Raja Ahab. Siapa sih Raja Ahab itu? Raja Ahab itu adalah suaminya Ratu Isabel. Jadi dia seorang raja yang punya segalanya, ibaratnya gitu. Tapi di pagi hari ini Kak Lucy mau cerita lagi, walaupun Nabi Ahab punya segalanya, udah jadi raja, tapi dia tetap serakah. Oke? Nah, kisah pagi hari ini yang Kak Lucy mau bawain diambil dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29 yang judulnya tentang kebun anggur Nabot. Jangan lupa ya adik-adik di rumah baca juga ya kisahnya. Di sini Kak Lucy mau ceritain secara singkat aja nih, oke? Nah, jadi gini nih, Raja Ahab tertarik nih mau beli kebun anggurnya si Nabot. Tetapi Nabot nggak mau jual karena itu kan dari nenek moyang, ibaratnya udah tanah dia nggak mau jual lah ke Nabi Ahab, intinya gitu. Terus Nabi Ahab sedih, nyampe rumah tuh dia sedih, dia mau banget soalnya nih, pokoknya gue mau kebun anggur ini nih, gue harus dapet, ibaratnya gitulah. Kayak misalnya adik-adiknya contohnya kalau kayak Kak Lucy nih, aduh aku pengen banget nih minum boba, sampai kepengen, akhirnya order pakai GoFood atau GrabFood, contohnya seperti itu. Tapi kan Kak Lucy cuma maunya boba ya, kalau ini kebun anggur. Oke, balik lagi ke ceritanya tentunya. Nah, pasti Nabi Ahab cerita nih sama istrinya si Isabel, dia pengen banget kebun anggur itu. Terus akhirnya Isabel bilang ini, tenang, ntar kebun anggur itu jadi milik kamu, intinya seperti itu. Dan secara licik Ratu Isabel merencanakan pembunuhan terhadap Nabot. Akhirnya Nabot itu dibunuh. Dibunuhnya dengan cara dilempari batu sama orang-orang banyak. Pokoknya Ratu Isabel secara licik deh merancang itu semua. Akhirnya setelah Nabot meninggal kan kebun anggurnya nggak punya siapa-siapa. Jadi ya udah Ahab yang ambil. Jadi kebun anggur itu menjadi milik Ahab. Nah, lalu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Elia yang berbicara seperti ini. Bentar ya, kalau si bacain ya. Yang berbicara segini. Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian. Beginilah firman Tuhan. Engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Terus setelah mendengarkan firman itu kan Raja Ahab kan langsung sedih ya, langsung kayak berkabung. Akhirnya setelah melihat ketulusannya Raja Ahab, firman Tuhan datang lagi kepada Nabi Elia. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena
Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Jadi itu pas zamannya Raja Ahab nggak jadi malapetaka nih, karena raja melihat ketulusan si Raja Ahab ini. Nah di sini Kak Lucy mau cerita tentang bahwa dari keseluruhan cerita ini ya, yang pertama sifat Raja Ahab yang seperti anak kecil, maunya jadi harus diturutin. Aku mau yang ini, pokoknya mau, mesti dapet. Nah itu seperti itu tuh sifatnya si Raja Ahab. Nah kita lihat sifatnya Ratu Isabel. Ratu Isabel sebagai istri yang seharusnya menjadi penolong buat suaminya, tapi dia malah memanjakan suaminya nih, memanjakan Raja Ahab. Dia malah merancang secara licik untuk mendapatkan tuh kebun anggurnya buat si Ahab itu, sampai membunuh si Nabot. Nah dari sini kita bisa lihat ya, kita mesti hati-hati dalam berpikir. Jangan seperti Ratu Isabel tentunya. Hati-hati dalam bertindak. Jangan seperti itu kayak Ahab yang inginnya pokoknya mesti gitu ya kan adik-adik. Terus nih ya di sini Kak Lucy ada catatan nih buat kita semua tentunya, buat Kak Lucy juga, buat adik-adik juga semuanya. Raja Ahab kan kaya raya nih kan. Dia tuh raja ibaratnya. Bisa punya semuanya, uang, kedudukan, semua punya. Tapi dia masih iri, masih serakah dan mengingini barang milik orang lain, yaitu kebun anggurnya Nabot. Ya kan, berarti dia masih iri walaupun dia punya segalanya, dia punya uang, dia masih iri. Di dalam Tuhan tuh sebenarnya tuh kalau di dalam Tuhan nih ya, kita tuh penuh, kita tuh utuh, kita disayang Tuhan, Tuhan ada buat kita. Jadi kita nggak perlu merasa iri sama orang lain. Biasa kan kalau kita iri ya, misalnya kita nggak punya apa-apa nih, kita nggak punya mainan, kita nggak punya uang buat jajan, kita iri ngeliat teman kita, dia bisa jajannya, dia bisa punya mainan, mobil-mobilan, boneka yang lebih bagus dari punya kita iri. Tapi di sini kebalikannya loh teman-teman. Raja Ahab yang punya adik-adik, Raja Ahab yang punya semuanya, punya keuangan, punya uang, punya kekuasaan, bisa beli segalanya, tapi dia iri sama Nabot yang cuma punya kebun anggur. Jadi adik-adik di sini kita semua kembali diingatkan ya bahwa walaupun kita mungkin merasa kurang, tapi ternyata yang berlebihan juga bisa iri. Jadi semua orang sama. Nah di dalam Tuhan tapi kita penuh nih, kita utuh, kita nggak boleh iri. Karena kenapa? Tuhan udah sayang kita, Tuhan udah melindungi kita sampai hari ini kita masih sehat, kita masih bisa makan, adik-adik masih bisa sekolah tentunya, masih bisa yang lain-lain, karena kita tuh benar-benar anaknya Tuhan, disayang Tuhan. Jadi kita utuh, penuh, bisa punya semuanya. Oke, jadi nggak mesti harus iri, kita harus lebih bersyukur lagi sama apa yang kita punya. Karena kita nggak tahu orang lain tuh bakal mikir apa tentang kita. Jangan-jangan orang lain, teman-teman, misalnya nih adik-adik iri sama teman adik-adik yang punya mainan lebih bagus. Jangan-jangan teman adik-adik malah iri sama adik-adik. Misalnya kak adik-adik punya yang lain, punya waktu tentunya buat dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, itu lebih berharga loh waktu itu. Di sini Kak Lucy mau angkat satu ayat ya. Ini bukan ayat hafalan ya. Di sini di 1 Tesalonika 5 ayat 18 berbunyi begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita harus selalu mengucap syukur ya, walaupun misalnya adik-adik merasa kurang, tapi kita harus tetap selalu mengucap syukur karena masih disayang Tuhan, Tuhan ada untuk kita, dan kita utuh tentunya, kita penuh di dalam Tuhan. Oke. Nah, untuk minggu ini ayat hafalannya ada di Keluaran. Coba kita buka ya di Alkitab kita. Keluaran 20 ayat 17 yang berbunyi, ini Kak Lucy bacain dulu ya. Jangan mengingini rumah sesamamu
jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita ulangi sekali lagi ya. Keluaran 20 ayat 17 yang berbunyi, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jangan lupa ya adik-adik untuk dihafalin dan dikirim ke guru kelas masing-masing. Sampai jumpa.